Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Sambil beresin barang ini karena barang masih banyak yang berdatangan. Hari ini kedatangan barang dari Xline, BND juga masih datang. Ini ada kayak spontan, velg juga, ada Motomaster. Sambil beres-beres mau bikin konten hari ini. Nah, sepertinya ini turbo dulu. Oke. Juga ngangkatin barang. Nah, untuk di konten kali ini bakal bahas soal tips cara memulai bisnis atau usaha variasi motor buat pemula ya. Sebenarnya video-video yang akan tak bikin itu sebenarnya cuman sebagai apa ya? Ini bakal jadi video jurnal karena ini juga gue juga masih baru mulai. Jadi mau sharing aja apa sih yang gue lakuin untuk bikin toko atau usaha itu jualan spare part variasi motor. Lebih ke situ sih itu. Jadi video-video ke depan kalau misalkan kalian nonton video ini sebenarnya video pengalaman pribadi aja. Kalau misalkan gue bikin usaha ya, berapa sih modalnya, terus apa saja yang perlu disiapin secara pribadi, ini yang tak siapkan semuanya ya, mulai dari awal sampai dapat barang-barang ini ya. Dan karena kebetulan dapat langsung koneksi ke distributor, jadi yaudah dapatnya segini ya. Nah, apa aja sih tips yang mungkin bisa gue sharing di video ini soal gimana caranya bikin usaha atau bisnis variasi motor ya. Dalam hal ini kalau gue secara pribadi jualannya itu online ya, jualannya online, jadi nggak offline karena ada beberapa pertimbangan. Nah, di video kali ini bakal sharing apa aja yang perlu disiapin, apa aja yang mungkin dihadapi teman-teman kalau pas mau mulai bisnis bisnis variasi ini ya. Kalau di video sebelumnya kalau teman-teman nonton itu soal gimana kita ngelihat peluang, apakah bisnis ini masih ada peluangnya, masih ada kesempatannya dikala semua orang mungkin lebih banyak yang sudah berpengalaman ya. Nah, ini buat teman-teman yang masih pemula, karena gue juga masih pemula juga, jadi mau sedikit sharing. Nah, oke, langsung kita mulai aja. Oke, karena masih sedikit ngos-ngosan, karena habis beresin barangnya juga masih banyak, masih berantakan banget ini di belakang layar, masih banyak banget barang yang beresin juga. Barang-barang yang lainnya masih belum berdatang, merek-merek lainnya belum berdatang, masih nyari-nyari juga. Kayak ini VND juga baru sebagian, velg-velg dulu di bawah-bawah, terus ada aki, terus Xline itu ada dari shock breaker, banyak banget di belakang ya. Ambil beresin, nyempetin bikin video ini. Nah, buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis variasi motor atau toko, baik itu toko ataupun bengkel ya. Kalau di sini gue konsepnya itu toko aja, nggak kayak bengkel, karena kan mainnya tetap di online ya. Sebagai pemula kayaknya paling mudah emang di online, cuman bisa aja offline ya. Cuman ada beberapa hal yang mungkin bakal dihadapi teman-teman kalau misalkan mau jualan offline ya. Nah, seperti di video sebelumnya udah dibahas bahwa kenapa bisnis variasi motor ini masih menguntungkan ya, mulai dari pertumbuhannya masih tinggi di 7% per tahun, di pertumbuhan dari industri otomotif ya. Terus juga dari sisi modal sebenarnya kalau misalkan bisnis variasi atau toko variasi ini masih lebih terjangkau dibandingkan teman-teman usaha bengkel motor umum ya. Kenapa? Kalau misalkan bengkel umum modalnya cenderung lebih banyak karena itemnya variasinya lebih banyak lagi. Karena untuk bengkel umum teman-teman harus nyiapin parts yang original, yang OEM, terus juga parts aftermarketnya juga harus nyiapin. Terus alat-alat peralatan kayak kunci-kunci, alat-alat tangan dan segala macam itu juga harus nyiapin.
terus kayak bahan-bahan kayak kayak oli yang misalkan itu yang rutin tiap bulannya harus nyediain, itu juga cukup modalnya cukup lumayan besar, walaupun juga skalanya juga bisa diperkecil juga sebenarnya. Ya, begitu juga dengan toko variasi sebenarnya juga bisa mau lebih besar juga bisa untuk yang kecil juga. Nah, dari sisi modal emang kelihatannya lebih sedikit lebih murah ya, karena kita mainnya di spesifik aja. Ya, secara pribadi gue mainnya spesifiknya apa? Ya udah spare-partnya kayak cuman suspensi yang berhubungan sama tampilan lebih banyaknya, terus velg ya. Kalau misalkan kayak buat mesin-mesin kayak karbu, terus cylinder block ini optional sih sebenarnya buat teman-teman ya. Siapa lagi? Gear nih. Ya, mainnya kebanyakan di situ sih. Karena kenapa kerasa lebih murah, walaupun mungkin dari sisi harga produknya juga nggak murah juga sebenarnya, beberapa merek juga nggak murah. Terus juga dari sisi tingkat permintaan juga cukup banyak ya, apalagi terutama untuk produk kayak velg, terus shockbreaker. Ini merek-merek VND agak sulit dapat barangnya ya, sejujurnya agak sulit dapat barangnya. Karena apa? Karena permintaan cukup banyak, sedangkan dari pabrik, dari si pembuat mereknya ini distribusinya mungkin nggak sebanyak permintaannya, jadi emang masih banyak banget masih tinggi permintaannya. Nah, kita langsung masuk ke tipsnya. Yang pertama yang gue lakuin adalah, ini udah dibikin poin-poinnya ya. Yang pertama adalah yang pasti riset pasar dulu. Riset yang gue lakuin adalah gue lihat di internet, karena basicnya gue sendiri adalah main di digital marketing ya, kerja sebagai digital marketing, sebagai social media marketing ya, terus juga basicnya di web ya, web marketing, SEO ya. Jadi lebih ke banyaknya nyari-nyari di online, mulai dari Google Trends, terus pakai keyword karena gue juga ngelola web, jadi mainnya di SEO, akhirnya nyari di keyword planner ya. Terus sekarang manfaatin AI juga untuk riset untuk riset gimana sih pasarnya gitu kan. Kalau misalkan dilihat dari gue mungkin bakal tampilin sedikit hasil riset kata kunci yang digunakan untuk orang-orang nyari di internet ya, nanti bikin tampilkan juga. Terus juga karena kerja di industri yang berhubungan langsung dengan penjualan spare part, terutama spare variasi, jadi sedikit banyak tahu soal bagaimana pasarnya, seperti apa dan lain-lain. Jadi kebetulan juga bekerja di industri ini ya, walaupun juga nggak langsung untuk jualan dan lain-lain ya. Cuman terus setelah udah riset, ternyata masih ada peluang, masih menguntungkan gitu kan. Ya udah, akhirnya bikin rencana. Nah, mungkin di video sebenarnya udah ngobrol kalau misalkan rehat berapa minggu nggak bikin video karena emang lagi bikin plan ya. Salah satunya adalah ngerekap barang-barang apa aja yang perlu kita beli dan nantinya akan dijual. Itu yang mulai dari barang-barang yang fast moving, terus barang-barang yang mungkin unik ya. Ini yang bakal jadi nanti unique selling kita sebagai seller, karena kan dari sebanyaknya ribuan seller mungkin di marketplace atau mungkin di toko-toko di sekitar tempat tinggal gitu kan, kita harus punya unique sellingnya sendiri ya, sebagai pribadi, sebagai bisnisnya kita, sebagai brandnya, kita harus punya unique selling. Jadi nyari-nyari barang yang mungkin sesuai dengan kitanya juga itu kan, dan kita paham juga dengan barangnya. Nah, kalau misalkan teman-teman baru mulai dari yang terdekat ya, gue selalu bilang mulai dari yang terdekat. Teman-teman pahamnya soal apa ya, mulai dari situ. Misalkan paham soal motor matic dari perintilannya yang paling kecil sampai mungkin bodinya paham semua, mulai dari kita jualan yang berhubungan dengan motor matic ya, apa kayak roller, kayak lampu LED ya, lampu alis dan lain-lain, itu mulai dari situ aja ya. Terus buat rencana yang jelas, mulai dari modalnya mau berapa, mau jualan di mana, mau tipe jualannya apa, online kah, offline kah. Dan di sini study case-nya gue jualan online ya, jualannya online. Terus juga rencananya sih pengen offline juga, cuman mungkin belum lah, modalnya masih belum siap, karena ini lebih ke perencanaan tadi ya. Ada prioritas di mana kebetulan skill setnya gue di sini jagonya di online, ya udah pakai aja yang ada dulu gitu loh. Pakai aja yang ada dulu, karena belum tentu
gue langsung sewa ruko dan lain, mungkin modalnya gede dan belum tentu juga bisa muterin modalnya. Ini penting banget ya, makanya rencana itu harus jelas. Terus juga jangan lupa untuk selalu belajar, nyari referensi ya, karena yang namanya produk variasi motor yang namanya itu kan berhubungan dengan teknologi juga, itu selalu berkembang ya. Terutama untuk yang berhubungan dengan part-part apa ya nih, kayak karbu ini dari Motomaster, dari BRT mana ya? Oh, BRT-nya belum datang ya. Dari BRT kan ada yang baru tuh, yang Superflow ya, itu kan teman-teman harus cek. Terus juga apa ya namanya, kayak CDI itu kan harus selalu kita belajar, nyari referensi baru. Terus apa lagi ya, terus juga untuk di awal tipsnya adalah teman-teman harus nyari supplier yang terpercaya lah. Ini jadi salah satu concern banyak orang sebenarnya yang pengen mulai usaha, nggak cuma di industri otomotif ya, hampir di semuanya adalah kita nyari supplier yang bisa kita percaya, harganya oke. Ya, kenapa? Mungkin teman-teman takut ketipu. Sejujurnya gue juga sama ya kan, misalkan ada sales dari mana gitu kan, tiba-tiba nawarin, "Bang, kita ada barang nih," gitu kan, merek ABC misalkan, harganya sekian gitu kan, ini listnya gitu. Terus tanya, "Pembayarannya gimana?" Terus bilang, "Oh, pembayaran silakan langsung transfer deh," gitu kan, atau DP dulu gimana, atau bayar COD dan segala macam, itu kan pasti ada yang nawarin gitu. Nah, mungkin kalau misalkan secara pribadi, mungkin kalau misalkan kita baru kenal kan, kita nggak mungkin tiba-tiba langsung transfer terus ternyata barang nggak datang. Karena pernah, ini secara pengalaman, ini lebih ke dulu jualan apa ya, dulu tuh pernah jualan sepatu itu, ya udah akhirnya bayar dulu, bukan sepatu, yang berhubungan dengan aksesoris ya, souvenir ya, tapi bukan aksesoris ini ya, souvenir umum lah, souvenir kayak buat apa namanya, pernikahan gitu. Itu juga udah DP, karena kan sistemnya pre-order ya kan, mereka harus bikin dulu souvenirnya, udah DP, udah sampai 2 kali DP, ternyata barang nggak datang sampai tahun ini, yaitu tahun 2018 atau 2019, atau udah lama banget ya. Itu jadi concernnya. Jadi teman-teman harus cek, misalkan yang pertama sih, karena gue mainnya di online ya secara pribadi, yang pertama, supplier ini biasanya kalau misalkan udah terpercaya ya, itu sudah banyak langganannya ya. Teman-teman bisa nanya, misalkan ada yang nawarin tuh, salesnya atau marketingnya itu nawarin barang, ini ada barang bagus nih gitu kan, kita dari distributornya misalkan, ya udah tanyain, di daerah saya itu udah ada langganannya belum, udah ada pelanggannya belum gitu kan, nanya aja. Kalau misalkan dia, oh udah ada gitu, boleh tahu nggak siapa di sini yang di daerah saya yang biasa ngambil barang ke situ gitu kan. Kalau misalkan dia berani nunjukin, ya berarti ada kemungkinan dia bisa dipercaya ya. Nunjukin, terus kita juga bisa konfirmasi gitu, misalkan, oh iya bener, toko ini ternyata ngambil barang dari dia. Kita bisa nanya langsung mungkin ke karyawannya atau ke ownernya, "Bang, suka ngambil barang di supplier ini nggak? Suka beli barang di supplier ini nggak?" Gitu kan misalkan. Oh iya ternyata bener, ya udah berarti kan itu udah 90% bisa di apa namanya, 90% udah bisa dipercaya lah, kurang lebihnya gitu. Apalagi kalau kita paham betul kalau misalkan si toko ini emang udah cukup terkenal gitu kan. Itu salah satunya. Tapi kalau misalkan dia mungkin nggak bisa nyebutin dengan alasan ya mungkin, oh itu rahasia perusahaan, nggak bisa dikasih tahu dan lain-lain, ya kita mungkin bisa sedikit nurunin ekspektasi kita gitu kan. Terus yang kedua, kita bisa cek juga legalitasnya. Biasanya kalau misalkan distributor itu pasti udah punya legalitas, minimal CV atau ya kalau lebih bagus lagi PT. Kalau misalkan dia udah punya legalitas di PT, itu udah hampir dipastikan kita bisa percaya gitu kan. Terus kita udah juga cek di internet gimana si supplier ini kredibilitasnya. Ya kita biasanya kan kalau dia udah punya
PT biasanya juga ada website, kita bisa cek websitenya, atau kita bisa cek di sosial medianya seperti apa. Kita bisa lihat bagaimana kredibilitas dari si supplier yang akan kita ambil barangnya ini. Ya, ini teman-teman bisa riset secara mandiri sih, atau bisa konsultasi juga boleh, gitu kan. Terus juga cari barang yang emang teman-teman butuhin. Ya, yang namanya distributor pasti ngasih barang yang mereka punya gitu. Tapi teman-teman harus coba filter mana yang teman-teman butuhin juga. Ya, ini juga berhubungan dengan yang tadi konsepnya. Konsepnya mau jualan apa? Apakah mau yang mass, ya lengkap barang-barangnya, mulai dari baut sampai mungkin bodi motor ada gitu misalkan, mau lengkap, atau yang nice, yang spesifik kayak jualan buat spesialis suspensi, spesialis velg, atau spesialis berdasarkan tipe motor, metik, bebek, dan lain-lain ya, atau motorsport ya, secara spesifik mungkin teman-teman bisa pakai yang seperti itu. Jadi barang-barangnya bakal nanti lebih spesifik, jadi segi permodalan juga nggak terlalu banyak gitu. Oke, selanjutnya modal. Untuk masalah modal nanti tak bahas lebih lengkap karena ini barang belum ada semua, jadi belum bisa bikin rekapan berapa sih modal yang tak butuhin untuk bikin toko ya. Tapi secara modal kan masih beda-beda ya, ada yang mungkin 10 juta, 20 juta, bahkan mungkin cuman 1 juta, 2 juta mungkin bisa aja sebenarnya. Terus juga untuk modal awal pastiin pilih secara bijak ya, sesuai dengan kebutuhan. Jangan karena pengennya besar terus jadi keluar uang secara sembarangan. Yang ada nanti takutnya barangnya mati, dalam artian nggak laku gitu kan. Yang namanya barang-barang kayak gini, ya walaupun ini nggak kadaluarsa ya tetap aja kalau misalkan barang nggak laku selama 6 bulan itu bisa dikatakan udah barang mati gitu. Ya kita bisa obral mungkin ya. Tapi mungkin kebutuhan pasar mungkin udah berubah gitu. Ya itu agak sedikit merepotkan. Jadi nentuin modal di awal dengan bijak itu jadi salah satu kunci yang cukup penting ya, karena sejujurnya nentuin modal bikin pusing gitu, karena modal sekian juta cuma dapat ini juga belum tentu muter dan lain-lain, itu mungkin banyak yang seperti itu ya. Terus masalah tempat. Nah ini masalah tempat sebenarnya gue pribadi secara ini, karena gue mainnya online ya, nggak main offline, dan dalam artian nggak buka toko di pinggir jalan misalkan. Pertimbangannya tadi karena dari basicnya gue kerjanya seperti apa. Terus juga kalau misalkan tempat, kalaupun pengen nyari tempat, kesulitannya adalah satu, kalau misalkan nyari tempat yang sangat strategis, harganya mahal. Ya ini pasti berhubungan dengan modal awal. Alokasi modal kan tadi udah dibilang ya, harus bijak banget. Ya, di sini gue lebih milih banyakin barang dibandingkan gue keluar modal di tempat. Ya, secara pribadi ya, teman-teman mungkin bisa beda. Kalau misalkan udah punya tempat sendiri, lebih bagus silakan langsung jualan offline. Nah, di sini pertimbangannya yang pertama kalau misalkan teman-teman mau buka offline adalah tempat sebenarnya nggak harus strategis pinggir jalan besar dan segala macam ya. Pilihlah tempat yang bisa atau mudah dijangkau. Itu aja kuncinya. Ya. Pertama, akses jalan. Akses jalannya pastiin gampang. Ya, mobil bisa masuk. Kenapa? Yang namanya nanti barang datang. Terus konsumen nyari juga gampang. Kalau misalkan teman-teman juga jualannya juga online, kurir bisa masuk. Ya gampang nyarinya, kurir nggak kesasar lah ibaratnya. Drop barang atau pick up barang juga gampang. Ya pelanggan nyari juga gampang. Tinggal teman-teman bikin titik map ya, kedetek, tinggal kasih mapnya ke pelanggan bisa datang. Ya, yang penting jangan terlalu masuk ke dalam atau terlalu pelosok sebenarnya. Ya nggak apa-apa sebenarnya gitu ya, di awal-awal mungkin nggak masalah ya. Yang penting tadi aksesnya gampang, terus mudah dijangkau ya. Itu aja, jangan nggak terlalu jauh mungkin dari pemukiman ya. Terus itu dari sisi tempat ya, karena ya berhubungan dengan modal juga. Kalau misalkan gue mainnya kan online, nggak butuh tempat-tempat yang bagus lah ya, butuh tempat yang bagus karena nanti kan gue mainnya lebih ke kayak gue di Tokped, di Shopee, di TikTok Shop dan lain-lain.
Mungkin tak share, mungkin teman-teman yang mau pengen jualan online di video yang akan datang juga tak bikin caranya kita bikin jualan atau usaha eee, variasi motor secara online. Jadi di video yang dia akan datang deh, mulai dari bikin akunnya gimana dan lain-lain, cuman pakai modal handphone aja ya, atau mau pakai lebih gampang sih pakai komputer ya, kalau pakai handphone sejujurnya agak sedikit kerepotan buat upload produk. Berarti kita bikinin videonya dari nol deh. Nah, mungkin itu dia. Mungkin tips terakhir kalau misalkan ini sebenarnya kalau misalkan udah jalan ya, bukan awal-awal banget, adalah mungkin teman-teman bisa bikin semacam katalog gitulah, semacam katalog di mana di situ ada display produk dan juga ada display apa ya, mungkin pemasangan-pemasangan ya. Kalau misalkan teman-teman mainnya di offline gitu kan, bisa sambil sambil pasang dan lain-lain. Terus tips terakhir adalah bikin publikasi, promosi secara online. Ya, offline juga boleh, nggak apa-apa. Offline ya bikin banner, brosur, offline bikin banner, brosur dan lain-lain ya. Kalau online ya teman-teman bikin akun Instagramnya, terus TikTok, ya YouTube kayak gini, ya terus apa lagi? Eh udah sih itu. Facebook ya, sampai lupa lagi. Jarang main Facebook sebenarnya. Cuman Facebook ini nanti tak bikinin tutorialnya gimana cara kita jualan di Facebook. Ya. Karena sebenarnya untuk variasi motor di Facebook itu sebenarnya ramai sebenarnya, kalau dilihat dari marketnya lumayan ramai sebenarnya. Nah, mungkin itu dia tipsnya. Mungkin agak berantakan tipsnya ya. Sejujurnya yang itu tak lakuin itu semua sebenarnya, karena kesulitan nyari tempat akhirnya udah online, karena dari sisi skill setnya, basicnya kan di online kebanyakan. Terus di sisi modal pertimbangannya, gue lebih milih banyakin barang dibandingkan dengan investasi ke tempat. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ke tempat, mau balance 50-50 misalkan tempat dan barang, mungkin bisa aja ya. Karena kesulitannya tadi nyari tempat yang cukup apa namanya ya, accessible dan harga yang terjangkau, itu juga nggak gampang ya. Bisa ya, masih kalau di sini itu masih 10-15 juta mungkin ya per tahunnya gitu. Kalau misalkan mau buka ruko, eh, kita agak kesulitannya adalah kalau misalkan kita buka ruko nih di strategis, kita harus pastiin bahwa ruko tersebut bisa kita sewa dalam jangka waktu yang kita mau ya. Karena untuk BEP-nya untuk jualan kayak gini itu nggak sebulan 2 bulan masalahnya. Ya, balik modalnya nggak sebulan 2 bulan gitu. Mungkin tahun pertama juga kita masih belum balik modal ibaratnya. Ya, masih merintis kan. Ya, kita baru dapat penghasilan mungkin dari gaji diri kita sendiri dari hasil-hasil ini semua gitu kan. Apalagi kalau kita sewa karyawan, ya ada hire karyawan maksudnya, sorry. Ya kita harus bayar mereka dan lain-lain, itu makin biaya balik modalnya makin lama gitu kan. Jadi kalau kita cuman modal terbatas sewa setahun, kayaknya itu agak kurang ya sebenarnya. Kecuali kita udah yakin banget, kita udah punya marketnya, teman-teman udah tergabung mungkin di komunitas dan teman-teman jadi orang yang dipercaya untuk menyediakan barang-barang yang berkualitas karena teman-teman tahu barang gitu kan. Ya itu mungkin case yang berbeda gitu kan. Masanya ya kita kan beda-beda ya. Jadi ya itulah beberapa hal yang bisa jadi teman-teman lakuin kalau misalkan mau mulai usaha atau mulai bisnis variasi motor di tahun 2023 ini ya. Untuk perhitungan modal nanti mungkin di video yang akan datang ya. Jadi kalau misalkan mau teman-teman yang mau nyari barang-barang variasi motor, kayak di sini ada VND, ada Triple S, ya, nyari gear, ya, aki, motobat atau lain-lain dengan harga yang grosir, teman-teman mau kulapkan boleh. Silakan konsultasi dulu, nggak apa-apa. Nanti informasi WA-nya ada di description ya. Silakan, atau bisa DM ke Instagram juga boleh buat konsultasi soal teman-teman yang mau mulai buka usaha variasi motor. Kita sama-sama sharing, yang barangkali teman-teman juga udah lagi mulai atau baru mulai punya pengalaman yang berbeda. Silakan boleh sharing di kolom komentar ya, berbagi ke yang lain. Dan itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.
Bye bye.